Para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat, bahagia dan sejahtera. Nah, kita akan berada di episode 65 dengan diskusi kita bersama Ustadz dan ulama ilmuwan Dr. Zainal Mutakin Sofro. Beliau adalah ahli ilmu faal manusia dan berasal dari Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Nah, saudara, jangan lupa klik subscribe supaya channel ini tetap bisa menjadi channel Amar Ma'ruf media sosial, menjadi channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kalau saja YouTube ini, video ini sampai kepada gadget-gadget saudara, ini adalah berkat editor hebat kita, yaitu Mas Heri Teguh Wiono. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Nah, apa tema kita? Kali ini kita akan membahas bagaimana kita bisa mengelola lemak tubuh dalam diri kita, terutama ketika kita semakin dewasa, semakin tua, bentuk tubuh kita itu sudah tidak seperti dulu lagi, tidak proporsional, pelenteat di mana-mana itu adalah lemak. Nah, Dokter Zainal akan mengupas hal itu. Karena ada mitos bahwa kalau Anda habis makan sate, minum air nipis, itu bisa langsung melarutkan lemak. Benarkah begitu? Nah, kita sabar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dok, itu tadi, Dok, persoalan yang kita bahas soal Nih, lemak tubuh, sehingga saya pun kalau mengaca sebelum mandi itu lemak di mana-mana. Dan Alhamdulillah. ada orang ingin mengendalikan lemak hanya dengan minum jeruk nipis atau jeruk yang lain yang asam-asam, itu harapannya langsung lemaknya hilang. Gimana, Dok, ini, Dok? Yih, Prof, terima kasih atas pertanyaannya ini. Jadi sebetulnya kalau kita bicara lemak itu mesti terkait dengan energi loh. Yih. Iya. Energi artinya apa? Lemak ini merupakan sumber energi yang efisien bagi tubuh. Karena kalau disimpan itu tidak banyak membutuhkan air, Prof. Beda dengan glikogen misalnya. Hmm. Glikogen itu juga sumber energi. Nah, menarik apa yang sudah disampaikan Prof dengan bertambahnya usia, kok cenderung lemak itu kok bertambah gitu. Nah, sebetulnya ini kaitannya dengan gerak juga itu, Prof. Jadi Ya. semakin bertambah usia itu, minta maaf, Prof. Kadang-kadang cucu atau anak juga melihat orang tua itu ingin membantu membawakan kopernya misalnya gitu, Prof. Nah, ini Ya. sebetulnya sudah tidak memberi peluang untuk ekstra pembakaran energi tadi. Nah, jadi sekali lagi kalau dikaitkan dengan air minum tadi, Prof. Jadi sebetulnya kita harus mengaitkan dengan proses pembakaran lemak itu tidak serta-merta, tapi ini mesti ada kaitannya dengan sistem sirkulasi, Prof. Hmm. Oke. Sistem sirkulasi itu artinya apa? Bahwa untuk membakar lemak itu perlu oksigen. Hmm. Oksigen itu dibawa oleh aliran darah tadi, Ya. Prof. Ya. Gitu. Jadi dengan adanya kecukupan air, ya, ini bisa difikirkan juga ini, Prof. Dengan kecukupan air itu nanti frekuensi detak jantung itu tidak perlu tinggi-tinggi, Prof. Ya. Oke. Sebab semakin tinggi detak jantung itu, maka kemampuan untuk mengangkut oksigen semakin berkurang. Oh, Padahal membakar lemak ini perlu oksigen yang banyak loh, Prof. ya, Iya. ya. Sehingga kalau memang mau dibakar itu bukan dengan minum air jeruk, tetapi dengan sewu ya, dengan jalan misalnya paling tidak sampai 1 jam itu baru efek eh, burning fatnya itu apa bisa terasa, mengatakan. Nah, nanti Prof Nun Sewu, sebentar lagi kan kita akan menghadapi bulan Ramadan ya, Prof. Ya. Ya, ya. Ini ini justru yang harus kita perhatikan, Prof. Ketika Prof tadi sudah
ngendika masalah air, ya. Jadi pembakar lemak di bulan puasa itu akan semakin efektif kalau kita minumnya antara buka sampai sahur itu betul-betul diperhatikan, Prof. Ya. Jadi kalau kita ini kurang minum, ya minta maaf, proses pembakaran lemak itu jadi tersendat-sendat itu. Oh, Kelihatan, Prof. jadi kalau kita ingin lemak kita itu ya tidak mungkin lah orang setua saya misalkan saja usia 70 tahun bebas lemak ya. Tapi paling Iya, tidak iya, untuk mengurangi secara proporsional itu memang iya. kunci utamanya itu adalah minum yang banyak supaya dengan minum itu kerja jantung lebih ringan untuk memompa sehingga membawa oksigen lebih banyak ke seluruh tubuh Persis. terutama ke daerah lemak itu dok. Persis, Prof. Nah, yang kedua, Prof, yang ini banyak dilupakan, Prof. Iya. Itu ada kata kunci yang namanya atrofi otot, Prof. Oke. Atrofi itu artinya pengecilan otot atau daging, Prof. Hmm. Jadi semakin kita jarang bergerak, itu otot cenderung atrofi. Sehingga lemak itu semakin menjadi-jadi ditimbun, Prof. Oke. Karena yang membakar lemak itu tidak lain adalah ya daging itu sendiri, Prof. Oh, Maka sekali lagi, Prof, jangan biarkan dengan bertambahnya usia itu otot itu semakin mengecil, 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 ya itu nanti akibatnya apa? Lemaknya yang akan ditambah terus, Prof. wah. Kalau begitu orang-orang dulu, Dok, orang-orang Iya. tua itu tetap saja bekerja sampai anak-anaknya itu marah-marah, "Mau jangan kerja sudah tua." Itu dari to some extent itu benar saya kira. Bapak saya dulu juga orang tua itu bekerja saja itu Nah, dan itu sampai paculnya itu kita sembunyikan, Dok. luar biasa, Nah, itu luar ada biasa. baiknya juga, Dok, saya kira. Ya, Nah, sekarang, Prof, zaman IT kan, ini kita betul-betul loh dimanjakan sehingga tanpa sadar kita ini banyak kurang geraknya, Prof. ya betul. Sehingga tidak hanya lemak saja loh, Prof. Itu nanti, Prof, arahnya ke arah kenaikan tekanan darah. Ya. Hmm. Ya, karena apa? Karena saluran pembuluh darah atau kapiler-kapiler yang menuju ke otot-otot itu berkurang, sehingga ya itu tadi, Prof. Ya, Ya, minta maaf, tekanan darah akibatnya bisa naik. Ya. Dan di samping itu, Prof, minta maaf, Prof, ini belum banyak orang menyadari lemak-lemak itu sebetulnya mengganggu reseptor ataupun kerja insulin loh, Prof. oke. Hmm. Ya, jadi kalau kita ini rajin membakar lemak dengan banyak gerak, itu insya Allah reseptor insulin itu akan aktif kembali sehingga kadar gula juga bisa terkendali. Ya. Jadi justru dengan media informasi semacam ini, marilah kita tergerak untuk bergerak. Jadi kalau ada informasi tensi ini kok dur, gulanya kok dhuwur, kolesterolnya kok dhuwur, itu adalah pancingan sebetulnya Ya. Hmm. bahwa tubuh sudah menyediakan sarana dan prasarana untuk memulihkan kembali kondisi yang kita namakan steady state. Ya, Kita jadi mem- Dok, kalau saya mengatakan, saya nggak berani mengambil kesimpulan karena itu bukan bidang saya ya. Orang Iya, yang lemaknya menumpuk, kemudian badannya besar sehingga apa? Mungkin indeks massa tubuhnya itu sudah sampai 30 misalnya. iya, Itu iya. rentan diabetes dong, Dok. Karena insulinnya, reseptor insulinnya itu terblok oleh lemak itu. Betul nggak? Persis, tidak bekerja dengan baik, mekaten. Jadi insulin itu kan sebenarnya satpam toh, Prof, Oh, nggih. untuk mempersilahkan gula masuk ke dalam sel. Tetapi karena dihalang-halangi lemak tadi itu loh, itu akhirnya Oh. terhambat, Prof. Gitu. Dan dan itu tidak bisa minum jeruk nipis, Dok. Film nih, jeruk nipis yang panas ya, Prof ya. Jeruk nipis yang panas gula batu. Nah, subhanallah, subhanallah. Itu itu sudah salah konsep, tapi Iya, dipacu juga oleh gula tadi. Itu terus. saya kira memberi beban insulin juga saya kira dok. J, tentu, ya. Jadi justru adanya fenomena timbunan lemak itu, kalau kita hitung-hitung loh, Prof, ya, itu kan akan menambah luas permukaan badan, Prof. Oh, ya ya ya. Oke. Jadi luas permukaan badan itu bisa dihitung dengan mudah, Prof. Ya. Cukup menghubungkan
tinggi badan dan berat badan Oke. dengan cara namanya Dubois, Prof. Hmm. Dubois itu orang Prancis, dibacanya Dubois. Sebuah ya. Namanya nomogram Dubois. Ya. Jadi kalau adanya lemak bertambah, Prof. Ya. Insya Allah berat badannya bertambah, Prof. Ya, 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 ya. Ya, tapi kan tinggi badan tetap. Ya, ya, Nah, ya, ya, ya. dengan adanya dua parameter tadi, pastilah luas permukaan badan bertambah, Prof. Tambah. Dan Nah, ya, dan itu monggo. implikasinya kalau luas permukaan tubuh bertambah, itu artinya kerja jantung harus dipicu supaya mengairi semua yang ada di luas badan itu. Begitu, Dok? Justru itu simpulan yang betul dari Prof. Jadi konsekuensi dari luas permukaan badan yang bertambah, maka kerja jantung lebih berat, Prof. Ya, ya, ya. Wah, Iya, jadi sekali lagi, nih monggo, Prof. ya, dan saya orang saya punya teman itu, Dok, ketika dicek, kata, wah ini lemak tubuhnya itu sudah 50% dari komposisi tubuhnya itu. Itu ternyata bisa ada alat untuk menentukan itu, Dok, zaman sekarang ini. Iya, Alhamdulillah. Dan yang lebih penting lagi, Prof, kaitannya dengan berat badan tuh nasib lutut ini loh, Prof. Nah, nggih, nggih. Wah, Ya, ya, saya juga paham itu. Saya selalu kalau malam nggak makan itu saya ingat lutut saja. Karena iya, lutut saya itu sudah setia menopang paling tidak 60 kilogram selama 70 tahun. iya. Padahal rumah saya yang satu itu di depan itu bikinan apa rumah kredit itu 20 tahun aja sudah ambruk, Dok, itu anunya Subhanallah, subhanallah. tiang-tiangnya itu. Wah, luar biasa tuh. Jadi Terus. memang saudara-saudara, kalau saudara punya masalah lemak itu harus segera diperhatikan. Dan nggak ada, Dok, jalan pintas. Jalan Minta pintas maaf, Prof. yang lemak. Minta maaf, Prof. Untuk menimbun lemak itu jalannya panjang loh, Prof. Oke. Jadi kalau untuk mengembalikan ke kondisi semula itu ya kita song-song bulan Ramadan inilah. Ya, 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 ya. Insya Allah, Prof. 1 bulan itu bisa turun 2,5 sampai 3 kilo. Ya. Ya. Selama, minta maaf loh, Prof. Hmm. Jangan ngopeni sisa makan sahur itu loh, Prof. Ya, ya. Jadi malam, jadi kalau Ramadan itu benar-benar sesuai syar'i, Iya, iya. kalau lemak kita bisa berkurang Iya. dan Dan- jangan puasa hanya memindahkan waktu makan saja. iya. Siang tidak makan, malamnya malah makan terus, itu kan nggak baik, Dok. Betul, Prof. Iya. Nah, ya oke lah, Dok. Ini suatu informasi yang bermanfaat bagi para pemirsa, terutama yang mengalami persoalan dengan lemak tubuh. Dan juga merupakan introduction terhadap bulan Ramadan Insya yang akan datang tanggal kalau nggak salah 23 Maret. Nanti kita bikin konten untuk itu, Dok. Dan Insya Allah. supaya para pemirsa kita benar-benar memiliki pengetahuan dan kita juga berbagi pengetahuan. Terima kasih, Dok, atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.